Perkenalkan, nama saya Ona Marati Banuet dengan NIM 2001030078, asal Prodi Pendidikan Matematika, program mata kuliah Psikologi Kepribadian. Di sini saya akan membawakan materi mengenai psikoanalitas menurut Sigmund Freud. Jadi, menurut Sigmund Freud mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk merumuskan dan memperluas teorinya tentang psikoanalisis. Sebagai pencetus psikoanalisis, Freud membedakan dirinya sebagai tokoh besar intelektual. Dia melapori teknis baru untuk memahami perilaku manusia dan upayanya menghasilkan teori kepribadian dan psikoterapi paling komprehensif yang pernah dikembangkan. Ada beberapa teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Itu yang pertama, pemandangan sifat manusia. Pandangan Freud tentang sifat manusia pada dasarnya bersifat deterministik. Menurut Freud, perilaku kita ditentukan oleh kekuatan irasional, motivasi tidak sadar, dan dorongan biologis dan intelektual ketika ini berevolusi melalui tahap psikoseksual utama dalam 6 tahun pertama kehidupan. Naluri adalah inti dari pendekatan Freud. Kemudian, ia memperluasnya dengan memasukkan energi semua naluri kehidupan. Naluri ini melayani tujuan kelangsungan hidup individu dan ras manusia. Dan Freud juga mengendalikan naluri kematian yang merupakan penyebab dari dorongan agresif. Dalam pandangan Freud, dorongan seksual dan agresif adalah penentu kuat mengapa orang bertindak seperti itu. Yang kedua, itu ada struktur kepribadian. Menurut pandangan psikoanalistik, kepribadian terdiri atas 3 sistem, yaitu sistem ID, ego, dan superego. Sistem ID adalah sistem kepribadian asli, di mana saat lahir seseorang adalah ID. ID adalah sumber utama energi psikis dan kedudukan insting. ID sebagian besar tidak sadar atau keluar dari kesadaran. Yang berikutnya, ego. Ego adalah strategi yang digunakan oleh individu untuk mencegah kemunculannya terbuka dari dorongan-dorongan ID maupun untuk menghadapi tekanan superego atau ego dengan tujuan untuk kecemasan bisa dikurangi atau direndahkan. Yang berikutnya itu superego. Superego adalah cabang kepribadian peradilan. Ini termasuk kode moral seseorang yang menjadi perhatian utama adalah apakah suatu tindakan itu baik atau buruk, benar atau salah. Yang berikutnya itu kesadaran dan ketidaksadaran. Bukti klinis untuk mengendalikan ketidaksadaran meliputi yang pertama itu mimpi, yang merupakan respondensi simbolis dari kebutuhan, keinginan, dan konflik yang tidak disadari. Yang berikut slip lidah atau lupa, misalnya nama yang dikenal. Yang ketiga itu saran postoponik. Yang keempat itu materi yang berasal dari teknik asosiasi bebas. Yang berikutnya bahan yang berasal dari teknis proyektif. Yang berikut kontak simbolis dari segala psikotik. Bagi Freud, kesadaran ala insan tipis dari pikiran total bahwa sadar menyimpan semua pengalaman, ingatan, dan materi yang ditekan. Kesadaran juga berada di luar lingkup kendali sadar. Sebagian besar fungsi psikologis ada di luar kesadaran. Tujuan terapi psikoanalitik oleh karena itu untuk membuat motif yang tidak disadari, karena hanya dengan demikian pilihan latihan individu dapat dilakukan. Memahami peran bawah sadar adalah pusat untuk memahami esensi dari moral perilaku psikoanalitik. Proses tidak sadar adalah akar dari semua bentuk gejala dan perilaku neurotik. Dari perspektif ini, obat didasarkan pada menguap
mengungkap makna, gejala, penyebab, perilaku, dan sesuatu yang menekan dapat mengganggu fungsi hati yang sehat. Materi yang berikut itu kecemasan. Kecemasan adalah perasaan takut yang dihasilkan dari perasaan tertekan, ingatan, keinginan, dan pengalaman yang muncul ke permukaan kesadaran. Fungsi kecemasan adalah untuk memperingatkan bahaya yang akan datang. Ada beberapa kecemasan, yaitu kecemasan realistis adalah ketakutan akan bahaya dari dunia luar, dan tingkat kecemasan tersebut dibanding dengan tingkat kecemasan nyata. Yang berikutnya, kecemasan neurotik adalah ketakutan bahwa insting akan keluar dari kendali dan menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang akan dihukum. Yang berikutnya itu kecemasan moral adalah ketakutan nurani sendiri. Orang yang berkembang dengan baik hati nurani cenderung merasakan bersalah ketika mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kode moral mereka. Materi yang berikutnya itu mekanisme pertahanan ego. Mekanisme pertahanan ego membantu individu untuk mengatasi kecemasan dan mencegah ego agar tidak kewalahan. Mekanisme ego pertahanan memiliki dua karakteristik yang umum, yaitu pertama, mereka menyangkal atau mengubah kenyataan. Yang kedua itu beroperasi pada tingkat yang tidak disadari. Materi yang berikutnya pengembangan kepribadian. Menurut Freud, pendalikan 3 tahap awal pengembangan yang seringkali membawa orang untuk konseling ketika tidak diselesaikan dengan tepat. Yang pertama adalah tahap oral yang berhubungan dengan ketika kemampuan untuk mempercayai diri sendiri dan orang lain, menghasilkan takut mencintai dan membentuk hubungan dekat dengan harga diri rendah. Kedua adalah tahap anal yang berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mengenali dan mengekspresikan kemarahan, mengarah pada penolakan kekuatan diri sebagai pribadi dan kurangnya rasa otonomi. Ketiga adalah tahap volus yang berhubungan dengan ketidakmampuan untuk sepenuhnya. Materi yang berikutnya itu proses terapi dan tujuan terapi. Ada 2 tujuan terapi psikoanalitik Freud adalah membuat alam membawa sadar dan untuk memperkuat ego sehingga perilaku lebih didasarkan pada kenyataan dan lebih sedikit pada hasrat naluri untuk rasa bersalah yang tidak rasional. Metode terapi digunakan untuk mengeluarkan materi yang tidak disadari. Terapi psikoanalitis berorientasi pada pencapaian pandangan, tetapi bukan untuk pemahaman intelektual. Adalah penting bahwa perasaan dan ingatan yang terkait dengan pemahaman diri yang dialami. Materi yang berikutnya itu fungsi dan peran terapis. Dalam psikoanalitik klasik, analis biasanya mengambil sikap anonim yang kadang-kadang disebut pendekatan atau layar kosong. Fungsi analisis adalah yang pertama untuk membantu klien memperoleh kebebasan untuk mencintai, bekerja, dan bermain. Yang kedua untuk membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, kejujuran, dan hubungan pribadi yang lebih efektif dalam menangani kecemasan dengan cara yang realistis dan dalam mendapatkan kontrol atas perilaku impulsif dan irasional. Yang ketiga itu untuk mengajarkan klien arti dari proses-proses ini atau melalui interpretasi sehingga mereka dapat mencapai wawasan tentang masalah mereka, meningkatkan kesadaran mereka tentang cara-cara untuk berubah, dan dengan demikian mendapatkan kontrol lebih besar atas kehidupan mereka. Proses terapi
psikoanalitik agar seperti menyatukan potongan-potongan teka-teki. Apakah klien merubah jauh lebih tergantung pada kesiapan mereka untuk berubah daripada kekuatan interpretasi terapis. Jika terapis mendorong klien tertentu cepat atau menawarkan interpretasi yang tidak tepat waktu, terapi tidak akan efektif. Perubahan terjadi melalui proses pengerjaan ulang pola lama sehingga klien dapat menjadi lebih bebas untuk bertindak dengan cara baru. Materi yang berikutnya itu hubungan antara terapis dan klien. Hubungan klinis terapis sangat penting dalam psikoanalitik terapi. Sebagai hasil dari hubungan ini, khususnya dalam bekerja melalui internet, situasi transferensi, klien memperoleh wawasan ke dalam pekerjaan di bawah sadar mereka berproses. Kesadaran dan wawasan tentang materi yang ditekan adalah dasar dari proses pertumbuhan analitik. Klien memahami asosiasi antara pengalaman masa lalu mereka dan perilaku mereka saat ini. Psikoanalitik pendekatan mengasumsikan bahwa tanpa pemahaman diri yang dinamis, ini tidak ada perubahan kepribadian yang substansial atau rasionalisasi saat dikonflik. Materi yang berikutnya, teknik dan prosedur terapi. Teknik-teknik terapi psikoanalitik ditunjukkan untuk meningkatkan kesadaran, menumbuhkan wawasan tentang perilaku klien, dan memahami maknanya gejala. Enam dasar teknik terdiri dari psikoanalitis adalah yang pertama mempertahankan kerangka analitik, yang kedua asosiasi bebas, yang ketiga interpretasi, yang keempat analisis mimpi, yang kelima analisis restensi, dan yang keenam analisis pemindahan. Seorang psikoanalisis terapis berorientasi menggambarkan beberapa teknik perawatan antara lain. Yang pertama mempertahankan kerangka analitik, yang kedua asosiasi bebas, yang ketiga penafsiran, yang keempat analisis mimpi, yang kelima analisis dan interpretasi perlawanan, yang keenam analisis dan interpretasi transferensi, yang ketujuh aplikasi untuk konseling kelompok. Di kesimpulannya, pandangan Freud tentang sifat manusia pada dasarnya bersifat deterministik. Menurut Freud, perilaku kita ditentukan oleh kekuatan irasional, motivasi tidak sadar, dan dorongan biologis dan intelektual ketika ini berevolusi melalui tahap psikoseksual utama dalam 6 tahun pertama kehidupan. Naluri adalah inti dari pendekatan Freud. Meskipun awalnya ia menggunakan istilah libido untuk merujuk pada energi seksual, ia kemudian memperluasnya dengan memasukkan energi semua naluri kehidupan. Naluri ini melayani tujuan kelangsungan hidup individu dan ras manusia. Mereka berorientasi pada pertumbuhan, perkembangan, dan kreativitas. Libido karenanya harus dipahami sebagai sumber motivasi yang meliputi energi seksual, tetapi melampaui itu. Freud memasukkan semua tindakan yang menyenangkan dalam konsep inti kehidupannya. Dia melihat tujuan dari banyak kehidupan sebagai pendapatan kesenangan dan menghadiri rasa sakit. Sekian dan terima kasih.